Samsung resmi merilis Galaxy A56 5G ke Indonesia guys. Penerus Galaxy A55 5G ini hadir dengan tampilan yang lebih fresh dan spesifikasi yang makin nendang. Buat kalian yang lagi cari HP kelas menengah yang nggak cuman oke di performa, tapi juga ramah di kantong, langsung aja gas kesempatan emas ini nggak datang dua kali. Harga mulai dari 6,1 jutaan aja dengan varian bawah, sementara 6,7 jutaan buat varian RAM 8/256GB dan varian puncak RAM 12/256GB dijual 7,2 juta. Samsung Galaxy A56 hadir dengan promo 2 kali storage yang bener-bener keren. Ada dua varian yang bisa dipilih. Yang pertama, versi 8/256GB dengan harga 6.199.000. Dan yang kedua versi 12/256GB seharga 6.699.000. Info ini datang langsung dari sosok terpercaya dari sales Samsung Jogja. Jadi, jangan sampai ketinggalan cek dan buruan beli sebelum kehabisan. Sebelum kalian beli HP Samsung A56, mending cek dulu kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita kupas tuntas fitur-fitur kece, sekaligus hal-hal yang mungkin perlu kalian pertimbangkan. Jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan share info ini ke teman-teman kalian yang juga lagi cari HP Samsung. Kelebihan pertama HP ini adalah desainnya yang fresh. Samsung A56 tampil makin kece dengan desain yang lebih tipis, cuma 7,4 mm doang. Bagian kameranya udah dirombak biar nggak ada lagi lensa yang nimbul. Walaupun tata letaknya masih ngegas dengan 3 kamera vertikal yang dihias pembalut hitam. Bobotnya juga ringan, cuma 197 gram, jadi enak banget digenggam. Ditambah lagi ponsel ini udah dapat sertifikasi IP67. Dengan bodi belakang kaca dan frame samping metal yang bikin tampilannya makin premium. Mungkin dari kalian bakal siap-siap kepincut sama tampilan baru ponsel ini yang bener-bener fresh abis. Kelebihan kedua, kualitas layar semakin oke. Berbicara soal layarnya, ponsel ini masih sama pakai layar 6,6 inci, resolusinya FHD+, pakai Super AMOLED, nggak cukup sampai situ refresh rate-nya 120 Hz, scroll-scroll sosmed, atau ngegame smooth parah kayak jalan tol baru. Buat yang suka nonton film atau video HDR, tenang aja, layar ini udah HDR 10+, warna-warni kontrasnya nampol abis. Mau dipakai di bawah matahari santai aja, layarnya 1900 nits bakal kelihatan jelas banget. Layarnya dilapisin Gorilla Glass Victus Plus, anti gores, anti retak, udah kayak perisai baja. Kelebihan ketiga, hardware dan software meningkat. Samsung baru aja nge-launch A56 dengan chipset Exynos 1580 yang bakalan bikin pengalaman main game makin greget. Dibuat dengan teknologi 4 nanometer dan bisa ngegas sampai 2,9 GHz, chipset ini nggak pakai ribet soal prime core kayak pendahulunya. Exynos 1480 yang punya 4 inti performa dan 4 inti hemat daya. Tapi tenang, GPU-nya Samsung Eclipse 540 berbasis AMD RDNA 3 udah di-upgrade dengan 2 workgroup prosesor, naikin level performa dari yang cuma 1, WJP di Exynos 1480. Simpelnya, Exynos 1580 setara dengan Snapdragon 8 Gen 1 dan Exynos 2200. Jadi buat kalian yang hobi gaming, chipset Samsung ini bener-bener stabil dan siap manjain kalian. Meskipun Antutunya nggak juara banget dengan skor 841.000, ponsel ini udah mampu bersaing. Dari sisi performa, varian RAM dan internal yang ditawarin, mulai dari 8GB per 256GB sampai 12GB per 256GB, pakai RAM LPDDR5 dan internal UFS 3.1. Terus buat softwarenya juga nggak main-main, jalanin Android 15, One UI 7 plus AI, ditambah update software 6 tahun, dan keamanan maksimal lewat Samsung Knox Vault. Buat keamanan data lo yang makin top. Fitur AI-nya juga nggak main-main guys. Ada Circle to Search dari Google, yang bikin lo bisa cari info cuma dengan bikin lingkaran di layar. Terus ada Best Face yang bantu lo pilih ekspresi terbaik dari 5 orang dalam satu foto bergerak, serta Object Eraser buat ngilangin objek ganggu di gambar. Kelebihan keempat, kualitas kamera meningkat. Kamera Samsung A56 bener-bener siap manjain kreativitas kalian.
Dilengkapi sensor utama 50 megapiksel plus OIS, ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Buat eksplorasi sudut yang unik, ditambah kamera selfie 12 megapiksel yang jadi andalan buat jepretan close-up. Sayangnya buat video resolusinya cuma mentok 4K, 30 fps gak sampai 60 fps, tapi secara keseluruhan, Samsung A56 tetap bisa diandalkan buat kalian yang demen foto dan video, bahkan jadi rekomendasi keren buat para konten kreator. Kelebihan kelima baterai dan fast charging meningkat. Dengan kapasitas 5000 mAh, terus fast chargingnya udah naik level, jadi 45 watt, upgrade gede dari 25 watt yang biasa dipakai selama ini. Meskipun gitu performa baterainya yang tahan lama tetap bikin kalian puas. Kelebihan keenam harganya masih tetap sama seperti pendahulunya. Varian 8 per 128 GB, seharga 6.199.000. Varian 8 per 256 GB, seharga 6.699.000. Sementara varian 12 per 256 GB, seharga 7.199.000. Selain itu ada promo spesial 2 kali storage. Varian 8 per 256 GB, seharga 6.199.000. Varian 12 per 256 GB, seharga 6.699.000. Asli gua kira harga bakal naik drastis, tapi ternyata nggak begitu naik signifikan dibanding pasar luar negeri. Bisa dibilang harga Galaxy A56 sama Galaxy A55 kemarin tuh nggak beda jauh. Setelah kita bahas semua kelebihan Samsung A56 yang bikin happy, sekarang saatnya kita ulik beberapa kekurangannya juga. Kekurangan pertama tidak dilengkapi charging di dalam box. Pertama, Samsung sengaja nggak nyertakan charger dalam kotak penjualan demi ngurangin limbah elektronik. Kan banyak dari kita udah punya charger dari HP lama. Tapi buat yang belum punya charging 45 watt, charger resmi untuk Samsung A56 ini tersedia secara terpisah dan bisa dibeli di berbagai toko online. Charger tersebut biasanya bertipe 45 watt, jadi bisa ngecas ponsel dengan cepat. Nah, buat kalian yang masih pakai charger tipe 25 watt, wajib upgrade ke tipe 45 watt demi pengalaman ngecas yang optimal. Kekurangan kedua, tidak dibekali lensa telefoto. Sayangnya HP ini nggak dibekali lensa telefoto, bahkan resolusi lensa ultrawide-nya juga nggak ngalamin kenaikan signifikan, cenderung masih sama. Padahal di kelas 6 jutaan minimalnya sih harus punya fitur kamera yang lebih canggih, buat mendongkrak kemampuan zoom optik. Kekurangan ketiga, resolusi kamera selfie turun, dan juga kamera depan dan belakang cuma mentok perekaman video 4K di 30 fps aja. Terus buat para pecinta selfie ponsel ini, kameranya turun resolusinya, jadi 12 megapiksel. Padahal pendahulunya di Samsung A55 pakai 32 megapiksel. Buat kalian yang hobi selfie, walaupun kualitas selfie-nya agak turun, tapi itu nggak jadi masalah besar sih. Dan yang paling gua tunggu dari perilisan HP Samsung terbaru ini adalah kualitas perekaman videonya. Sayangnya Samsung masih enggan pakai resolusi 4K 60 fps. Kekurangan terakhir, slot memory card hilang. Slot memory card ini sengaja dihilangkan, padahal fitur ini penting banget buat kalian yang suka nyimpen file banyak karena internal HP-nya tergolong kecil. Buat kalian yang udah biasa sama fitur lengkap di HP Samsung, slot memory card itu emang penting banget. Samsung kan sering rilis HP dengan penyimpanan internal yang cenderung kecil, jadi slot memory card jadi solusi jitu buat nambah ruang. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan Samsung A56. Sebelum kalian mutusin buat beli, pastikan udah bulat tekad beli HP ini. Menurut kami, HP ini udah di-upgrade banget dan layak banget dimiliki. Walaupun ada beberapa kekurangan, itu nggak ngaruh ke keseluruhan performa ponsel.